Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima aulik wal khatih lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi mirqadri amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir serta seluruh pembina dan pengurus Takmir Musholla Al-Qud di perumahan yang megah ini. Musolanya juga megah, mudah-mudahan selamanya megah. Tidak hanya megah bangunannya, tapi aktivitasnya full activity, katanya orang Jawa. Yang sangat saya mengharukan pada hari ini, sungguh saya bahagia. Ada sahabat lama saya ini, Pak Haji Mansur dengan Ibu, ternyata ada datang bersama-sama kita. Ini sahabat saya, Pak. Mulai tahun sekitar saya bergabung 98. Ketemu beliaunya ini 98 itu Pak Haji Mansur masih kenal saya. Terus syukur alhamdulillah kalau putranya ada di sini berarti menjadi tetangga saya. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, terutama adik-adik ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, calon penerus kita ini yang akan memakmurkan musola ini untuk di masa-masa yang akan datang, ya mereka inilah. Mohon maaf kalau saya disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir tausiah tadi rupanya kurang pas, karena saya itu bukan penceramah, Pak. Cuma saya itu tiap hari aktivitas saya guru. Nah, terus tiap Jumat mulai beberapa tahun hampir tidak pernah jadi makmum, jadi khotib terus, Pak. Jadi ya itu kegiatan saya. Kemudian setiap Ahad pagi, besok pagi ini ada di Masjid Ar-Rohim mengisi kitab fikih, kitabus shalah. Jadi kebetulan besok ini Kaifatus shalah, kitabnya takrib yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang ngarang Ihya Ulumuddin itu. Jadi pada hari ini, bulan Rajab, Rasulullah itu pernah dawuh begini. Ketahuilah barang siapa yang menghidup-hidupkan, memperhatikan pada satu hari di bulan Rajab, yang pahalanya manakala itu dilakukan mendapatkan pahala seperti orang berjihad fisabilillah atau berperang ketika perang yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ala wahiyya sab'ah wa ishrina minar Rajab, yaitu pada tanggal 27 di bulan Rajab. Jadi tadi malam boleh, hari ini boleh. Kan pertanggalan itu tidak sama, Bu. Ada yang maju satu hari. Jadi pahala fisabilillah tetap insyaallah Allah Maha mengetahui tetap kita dapatkan pada malam ini. Intinya adalah kita ini memperingati Isra wal Mi'raj, di mana pada sekian ribu tahun, kurang lebih 1004 tahun yang lalu, di masa hidupnya baginda Rasulullah itu diisra mi'rajkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di juz 15 itu, di tengah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, jadi Isra itu perjalanan malam, Bapak Ibu sekalian, dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 2000 atau berapa 2000 atau sekian ribu lah ke arah selatan dari Saudi Arabia. Di waktu malam. Tujuannya apa?
linuriyahu min ayatina, agar supaya kami perlihatkan kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Innahu was-samiul basir. Jadi itu dasarnya. Kenapa kok ada Isra? Di mana dasarnya? Yaitu dasarnya, Pak. Jadi Isra wal Mi'raj itu memang betul-betul ada. Dan dari sekian ibadah dalam agama Islam itu, seluruhnya itu melalui malaikat Jibril, kecuali yang satu ini, yaitu sholat. Dan satu-satunya nabi yang dipanggil langsung oleh Allah menuju mustawan langit yang ketujuh, itu hanya nabi kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa di Gunung Tursina ditemui di sana, tapi tidak kelihatan. Tapi kalau Rasulullah SAW dalam beberapa keterangan, ketika sampai di Palestina, di situ duduk sholat 2 rakaat menurut keterangan dari beberapa hadis itu tentang Isra. Di situ ada batu yang ditempati Rasulullah, tapi ketika atas perintah Allah, atas yang didampingi oleh beberapa malaikat, termasuk di situ malaikat Jibril, mau naik ke atas, sudah waktunya Mi'raj. Mi'raj itu diangkat, Bapak Ibu sekalian. Batu ini tidak boleh ikut dan sekarang masih ada. Nah, itu bukti fakta autentik bahwa Isra Nabi Muhammad SAW itu memang betul ada. Batunya ada sampai sekarang. Bisa mungkin sekarang kan sudah canggih, bisa dilihat di YouTube. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratil Muntaha, tempat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah dawuh yang diabadikan dalam salat kita itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dawuhnya Allah, Pak. Bukan hadis itu, dawuhnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah oleh Isra seperti itu. Assalamu alayka, salam kesejahteraan bagi engkau wahai hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat itu kalau manusia memang manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada di perjadian di dunia hanya baginda Rasulullah itu. Pantasnya jawabnya, oh ya Allah, saya sendiko dawu, saya sami'na wa ta'ana. Enggak. Saking mulianya Rasulullah untuk pribadinya dan umatnya. Apa jawab Rasulullah? Assalamu alayna. Bukan untuk pribadinya. Seandainya sebenarnya Rasulullah bisa saja, assalamu alayya, salam sejahteraan wahai Allah untuk diriku sendiri. Tapi enggak. Ini hebatnya Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai domirna, Pak. Assalamu alayna, salam keselamatan bagi kita semua. Wa ala, dan tidak cukup di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga salam keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita ini dapat salam Rasulullah, Pak. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan kemana, dapat salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu para malaikat waktu itu kan tidak diizinkan naik bersama-sama Rasulullah, tapi mendengar dialog antara Allah dan Rasulullah SAW. Lalu malaikat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya itu disebut rukun dalam sholat yang tidak bisa ditinggalkan ketika kita menunaikan sholat wajib ataupun sholat sunat. Sholat sunnah itu Pak? Rangkaian sholatnya. Kalau yang wajib kan hanya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Walaupun sholat sunat, bacaannya tetap wajib. Itu hebatnya sholat, Pak. Jadi ini adik-adik ya, diingat bahwa apa yang kita baca di tahiyat awal itu wajib dibaca, tidak boleh ditinggalkan. Jadi yang wajib diantaranya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar yang disertai dengan niat. Niat itu Bapak Ibu sekalian di dalam hati, dilafalkan boleh,
lebih baik tidak dilafalkan sah. Dalam kitab fikih an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi, bahwa niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Contohnya, misalnya kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Begitu ta'ala, air mengalirkan ke wajah. Sama aja dengan sholat. Jadi walaupun dari rumah misalnya langsung Allahu Akbar, boleh. Tapi masuk di sini masih baca usolli fardal maghribi salah satu makmuman atau imaman, lebih bagus lagi melafalkan niat agar supaya lebih mantap. Nah, itu yang pertama. Jadi oleh-olehnya Rasulullah itu Isra wal Mi'raj ke Mustawan atau Sidratul Muntaha, yaitu mendapatkan perintah sholat yang kita wajib kita tunaikan sehari semalam, yaitu sebanyak 5 kali. Kalau menilik sejarahnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, nanti kalau di SD itu ada di pelajaran kelas 4 itu bab sholat itu ketika peristiwa Rosa itu ada. Ini ketemu malaikat, ketemu Nabi ini, rohnya Nabi ini. Wahai Muhammad, Anda mendapat perintah apa dari Allah? Saya disuruh sholat 50 kali. Aduh, kembali lagi wahai Muhammad, umatmu kecil-kecil, umat saya besar-besar, banyak yang tidak nurut Muhammad, kembali lagi. Akhirnya ketemu beberapa nabi, dikurangi 5 sampai oleh Allah diputuskan hanya cukup sholat 5 waktu dengan nilainya sama dengan sholat 50 rakaat atau 50 sholat. Itu keistimewaan kita sebagai umat Islam. Wajib Bapak Ibu bersyukur kita dilahirkan, dibesarkan dan dihidupkan dalam keadaan beriman dan Islam. Lebih-lebih kita yang betul-betul istiqomah menunaikan sholat 5 waktu. Di mana Pak perintahnya kok tahu-tahu kok sholat 5 waktu saya tidak pernah ketemu? Di mana? Di Al-Quran ada. Coba kalau panjenengan pernah baca diurut dari depan. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata lidulukis syamsi. Dirikanlah salat lidulukis syamsi, mulai tergelincir matahari, ai zuhur dan asar. Maknanya itu, tafsirnya itu Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, yaitu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr. Lah khusus subuh itu disebut Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'an fajr ay salatu subhi disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang bagaimana Pak Arsun? Malaikat pada waktu itu yang bertugas semalam suntuk sudah siap-siap naik ke atas langit membawa amal para hamba-hamba Allah. Para catatan siapa yang tahajud, yang bangun malam, siapa yang menghidupkan mushola ini dicatat. Kemudian malaikat siang juga waktu itu juga turun. Makanya kata salah seorang ulama, ketika tarhim 5 menit dari azan subuh itu berdoa. Itu thuluthul akhir minal lail. 2/3 akhir dari malam. Itu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Dan di keterangan lain bahwa Allah itu tiap malam yansilullah ila sama'id dunya, bahwa Allah setiap malam itu turun ke langit yang pertama dan menunggu. Mayastaghfir, siapa yang minta ampun akan diampuni. Siapa yang berdoa akan diijabai. Siapa yang meminta akan dikabulkan. Ada 3 hal oleh Allah yang disampaikan melalui beberapa keterangan dan hadis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiap malam 2/3 akhir turun ke langit dunia, menunggu hamba-hamba, menunggu doa-doa kita. Siapa yang minta ampun pada saat itu, Allah akan ampuni. Kemudian yang kedua, siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya. Dan siapa yang minta apa saja, minta menjadi anak soleh, usahanya sukses, kemudian
dijauhkan dari kerugian, dari fitnah dan sebagainya. Pada saat itu, jadi kalau di Jember ini ada tradisi 15 menit atau 30 menit ada yang nyetel qiraah, pembacaan ayat dari suci Al-Quran melalui CD dan sebagainya. Oleh karena itulah bersyukurlah Bapak Ibu kita semua, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam, menjadi orang yang mendirikan sholat, kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Masya Allah. Dan sholat itu Bapak Ibu sekalian menjadi pembeda dari penganut agama lain. Bedanya kan itu. Kalau yang lain kan sama. Sama-sama makan nasi, sama-sama hidungnya satu, sama-sama matanya dua. Yang membedakan kita dengan mereka itu adalah sholat. Oleh karena itulah sholat ini betul-betul dijaga. Kalau Bapak Ibu sekalian termasuk saya, kalau kita perhatikan indah sekali sholat itu. Coba ketika kita setelah takbiratul ihram, kita akan berikrar kepada Allah SWT melalui doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ada yang riwayat begitu, ada yang baca Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Itu monggo, ada hadis semua. Kemudian di poin terakhir, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau itu kita renungkan Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, waduh indah sekali. Cobalah sholatku, ibadahku, zakatku, umrohku, hajiku, silaturahmiku, infakku, hidup dan matiku semua karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah minta bayaran, tidak, Pak. Untuk kita, karena kita itu diciptakan oleh Allah minallah, kita menyembah Allah ilallah, dan niatnya maka wajib lillah. Jadi kita minallah, diciptakan oleh Allah, dari Allah, dan kita akan menuju juga kepada Allah. Oleh karena itulah segala aktivitas kita wajib diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita haji atau umroh, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan, laksanakan haji dan umrohmu itu karena Allah. Maka oleh karena itulah rugi Bapak Ibu kalau istilahnya karena sudah haji, sudah umroh tidak dipanggil Pak Haji. Waduh, rugi sekali. Rugi sekali. Jangan ditukar nama atau panggilan. Dipanggil haji ya monggo, tidak dipanggil tetap. Malah lebih baik kita sembunyi, ibadah untuk Allah kok mau digembar-gemborkan. Sebetulnya walaupun tidak dipasang Ki Haji, saya tidak akan menang, tidak akan protes. Dipasang parsun gitu aja, tidak masalah. Mungkin Pak Jumadi ini wedi atau yopo. Tidak masalah bagi saya. Yang penting faktanya, Pak. Apa sih sebuah arti sebuah nama? Kalau nama itu tidak membawakan kebaikan bagi yang punya nama. Oleh karena itulah melalui peringatan Isra wal Mi'raj di musalla yang sangat mubarak ini, tidak usah pesimis Ketua Takmir, walaupun tidak harus tua seperti saya, Ketua Takmir, para penasehat pembina-pembina itu yang penting Pak, semua bekerja dan bekerja sama walaupun tidak sama-sama kerja. Karena kalau sepuh itu suruh kerja panjenengan ya kasihan Pak, suruh ngampar karpet, itu bina jangan. Jadi yang penting panjenengan semua itu nawaitu karena di Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir. Hanya saja innama itu artinya hanya saja yang akan memakmurkan
masjid, ini masjid Pak. Indonesia itu hanya musola ada. Kalau di Mekah itu kullu masjid. Musola kecil, masjid jin, masjid masjid Kiblaten, masjid Kuba, semua masjid. Padahal musola kecil seperti ini, dekatnya Masjidil Haram. Di Indonesia ini banyak, ada surau, ada langgar, ada wakaf, ada musola. Artinya sama, musola itu tempat sholat, masjid tempat sujud, tidak ada bedanya. Oleh karena ini masjid. Ya kita tidak tahu Pak ya, mudah-mudahan para jajaran takmir kita berdoa saja, ayo di full aktivitas ini secara bertahap dan kita buktikan bahwa kita apa yang saya sampaikan tadi itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, buktikan nanti. Saya ingin sesekali terawih di sini. Kayak apa? Ada ndak yang terawih? Ndak usah tengkar Pak nggih. Yang yakin 8 rakaat monggo, yang 2-3 rakaat mari, ndak apa-apa. Saya setiap bulan Ramadan 4 malam itu mesti ngimami 11. Tiap malamnya 23. Apa yang mau sama-sama? Saya diundang suruh ngimami yang sebelah. Ya saya lakukan. Di Masjid Bukit Permai itu 11 rakaat. Itu sudah berjalan hampir 10 tahun itu. Dan tidak bisa dirubah. Nah, jadi monggo. Yang kalau imamnya 23 misalnya, yang mantep 8, ya tidak apa-apa mundur, ya maju. Kalau jangan pas protes. Demikian juga yang lain-lain. Saya tidak begitu sering-sering membahas masalah khilafiyah. Yang penting itu persaudaraan kita, perkuat Islamnya sebelum dari pihak lain menyerang kita. Jadi kalau kita di lingkungan ini perkokoh ukhuwah Islamiyahnya, kita boleh berbeda Pak, tapi di dalam ukhuwah Islamiyah tetap kita satu, yaitu di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masih sholatnya sama, Allahu Akbar, adannya sama, apa sih? Kecuali adannya ada tambahannya Pak, mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna waliyullah, itu lain sudah. Saya tidak mau, tidak setuju juga seperti itu. Di Jember ada Pak, ada, cuma sembunyi-sembunyi. Yang banyak itu di Bonoso. Jadi saya yakin di kompleks ini tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itulah ini katanya aktivitas perdana pertama, mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan, menjadi semangat bagi kita semua, dan kita wajib bersyukur ada akhina Ustadz Jumadi ini sempat, dan sebenarnya saya dikasih informasi oleh Bapak RT, alhamdulillah Bilalnya sampean jadi marbot apapun namanya, yang penting merawat musola gitu. Kok ternyata ke rumah. Jadi Bapak Ibu itu intinya, mari kita tunaikan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Dan anak-anak kita yang harus kita tanyakan pertama kali ketika kita ada di luar rumah, misalnya ditelepon ngoleng, adik sudah makan, itu tidak usah ditanya. Kalau lapar pasti makan. Kalau waktunya adik sudah sholat, nah itu. Saya kadang-kadang gini, saudara saya kadang-kadang kalau ngontrol putranya, halo adik ya, iya sudah makan, kok makan yang ditanya. Kalau lapar kan pasti makan itu. Tapi kalau sudah waktunya sholat, adik sudah sholat duhur, lah itu yang penting. Nah, ketika anak sudah terbiasa menunaikan sholat, tidak usah disuruh, ngaji tidak usah dipaksa, itu sebuah kekayaan yang tiada terhingga. Nah, makanya kesolehan itu sangat penting, dan kesolehan itu harus diminta dan mendapat prioritas. Salam dari Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu, assalamu alaina
wa ala ibadillah sholihin. Bahkan betapa pentingnya kesolehan itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang wafat itu loh Pak. Kembalikan ya Allah, saya akan menjadi orang soleh. Di mana itu Pak? Di surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu ayat itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita semua. La tulhikum amwalukum, jangan sampai kalian berbuat lalai atau menjadikan lalai. Karena apa? Amwalikum, karena pengaruh harta-harta kalian yang sebanyak itu, yang dititipkan oleh Allah kepada kalian. Wa auladukum, jangan sampai lalai pula karena pengaruh sibuk dengan aktivitas anak, sibuk karena membesarkan anak. An dzikrillah, sehingga karena sibuk lalai sehingga lupa tidak berzikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang terlanjur berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfakkanlah mimma, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Sebagian Bapak Ibu, bukan semua. Kalau gaji misalnya dalam satu tahun nyampai satu nisab senilai dengan 94 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Jadi yang diminta, yang di Islam itu menyuruh sebagian kecil. Jadi kecil Pak. Kemudian setiap tahun juga diminta 3 kilo beras, yang semua orang insya Allah banyak yang bisa menunaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah aku resikan kepada kalian, ayati ahadakumul maut, sebelum maut menjemput kalian. Jadi sebelum kematian menjemput kita oleh Allah disuruh berinfak, disuruh bayar zakat, disuruh bersedekah, disuruh, kan ada 3, ada sedekah, ada infak, ada apa lagi? Zakat. Jadi 3 hal ini wajib kita laksanakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum ayyakul ahadukum maut. Setelah terjadi kematian, lalu laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda ya Allah ajal kami, fa as-saddaqah, saya akan menjadi hambamu yang rajin bersedekah, wa akum minas sholihin, sehingga aku akan menjadi hambamu yang soleh. Inilah Bu, pentingnya kesolehan, sampai orang yang meninggal itu minta dibangkitkan kembali, minta dihidupkan kembali ke alam dunia, akan bersedekah lagi. Betapa pentingnya bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Soleh apa Pak? Soleh itu dalam kesehariannya menjalankan kewajiban yang harus ia lakukan. Kemudian ke sampingnya, kepada kanan kirinya, tidak pernah membuat hati orang lain itu senep. Itu soleh sudah. Dan selalu berpikir dan berbuat positif.
itu soleh. Kalau takwa beda lagi. At-taqwa huwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau begini ini masuk apa? Ya melakukan kesolehan di dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu Bapak Ibu kalau kita lakukan di Al-Quran itu waktunya jelas. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat pasti bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Waktunya. Oleh karena itulah kalau misalnya katanya Pak Arsun sholat itu penting. Kalau jam 11 ya tidak usah. Belum waktunya sholat artinya ya tunggu dulu. Jam 9 tahu-tahu sholat. Salat apa? Ya sholat duha. Nah, pokoknya gini Bapak Ibu. Sepanjang hari kita boleh melakukan ibadah kepada Allah SWT. Tapi ketika waktu sholat yang wajib datang, maka di-cancel dulu yang lain. Nah. Kemudian berikutnya, ketika kita ini indah sekali Islamnya, mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ketika Jumat ada panggilan khusus. Ketika ada adzan berkumandang, disuruh fantashiru fil ardi waftagu min fadlillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman apabila telah dikumandangkan adzan salat untuk bahwa salat Jumat telah masuk, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka bersegeralah kalian menuju Allah, mengingat Allah, tinggalkan segala bentuk transaksi. Kantornya ditinggal Pak, cuma jangan lupa dikunci, passwordnya ditutup dulu. Kemudian tokonya ditutupkan dulu untuk menuju masjid. Atau gantian dengan istri dan sebagainya. Kemudian meetingnya cut dulu, istirahat dulu. Karena betapa pentingnya salatnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kau kerjakan jika kalian memang betul-betul mengetahui atau menggunakan akal pikirannya. Sampai begitu Allah kasih sayangnya kepada kita. Nah. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fi fadlillah dzalikum khairul in kuntum ta'lamun. Kemudian apabila sudah selesai menunaikan salat Jumat, disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia-karunia. Jadi dilanjut lagi Bapak Ibu. Ini indahnya Islam. Kemudian yang kedua, dengan salat itu musolli atau yang menunaikan salat akan terbentuk pribadinya dan tidak akan melakukan perbuatan aniaya kepada dirinya dan orang lain, serta tidak akan melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu Pak? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang yang salat untuk berbuat aniaya kepada dirinya dan kepada orang lain, dan juga mencegah tidak akan berbuat kemungkaran baik untuk dirinya atau ke orang lain. Komplit lah. Ada pertanyaan. Kenapa orang Islam, orang sholat kok masih ada yang begini? Ya perlu dikoreksi sholatnya. Mungkin sholatnya super kilat. Atau sholatnya tidak hanya karena Allah. Atau tidak khusyuk dan sebagainya. Atau bagaimana? Atau dalam sholatnya ada syarat rukun yang tidak memenuhi syarat.
Syaratnya sholat itu kan harus Islam, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, masuk waktu, suci badan, pakaian dan tempat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak melenceng sedikit. Ketika saya sering mengisi manasik haji dan umroh, saya urut dari wudhu Bapak Ibu dan mandi besar. Ketika saya praktekkan bagaimana wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mencuci muka, membasuh kedua tangan, dan mengusap sebagian kepala, telinga, dan kedua kaki, mereka ada sebagian kecil bilang, O-nya itu yang mahal. Kenapa Bu, Bapak Ibu kok saya ada wudhu seperti itu? Memangnya seperti apa? Celepat. Bukan celepat, air tidak dilempar, tapi dibasuh Bu, bukan dilap. Dibasuh. Kenapa dibasuh Pak Arsun? Di Al-Quran itu ada, diperintah oleh Allah. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian mau menunaikan salat, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaklah kalian mencuci. Ghasala itu mencuci, Pak, bukan mengusap, Bapak Ibu sekalian. Fausilu wujuhakum, hendaklah kalian mencuci mukamu dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai siku. Jadi kalau berwudu pas ceprat itu, ya tidak bisa Pak, walaupun ya apa ya, mungkin ada yang lupa. Lah mungkin diantaranya orang sholat tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang sholat, mungkin wudunya tidak sah. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian selanjutnya famsahu biruusikum, hendaklah kalian mengusap sebagian kepalamu, bukan rambut Bapak Ibu sekalian. Kepala, kalau rambut itu sya'run, kalau kepala ru'usakum ra'sun, kepala. Wa arjulakum, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi jangan hanya, jadi kalau bisa diusap, makanya saya salut ketika tempat wudhu di Mekah atau Madinah atau di tempat masjid lain ada yang duduk Pak, sehingga betul-betul menggosok kaki, sehingga di sela-sela jari kaki itu sah. Itu baru wudhu yang sangat dianjurkan dan sempurna. Kalau punya cepat, lalu sholatnya minta uang wudhunya aja tidak sempurna. Nah, oleh karena itulah melalui acara memperingati malam Isra ini, jadi mulai sekarang, karena sekarang sudah tahu masalah wudhu, sudah sekilas saya jelaskan. Masalah sholat sebagian sudah saya sampaikan. Betapa penting dan dahsyatnya pahala sholat serta hikmah sholat. Maka oleh karena itulah sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul ingin menjadi orang yang musolli, yang menunaikan salat, yang betul-betul diharapkan oleh Allah SWT untuk kepentingan kita semuanya. Habis ini kita sholat, lakukan sholat itu sebagaimana sholat yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi nanti ya mudah-mudahan takmir segera punya kemampuan Pak, jamaah perempuan di sana. Seharusnya sudah sah. Seandainya ini ada lobang Bapak, jadi walaupun ke sana itu sah, tidak usah mundur. Kalau ini ada angin gitu, tapi tidak apa-apa lah, nanti bertahap. Jendela, penting pintunya buka, ada hijab. Jadi makin banyak, makin sering di sini ditempati sholat berjamaah, insya Allah perumahan ini menjadi munzalan mubarakan, fa innaka antal khairul munzilin. Di Al-Quran itu Pak, Rabbi anzilni munzalan mubarakan fa innaka antal khairul munzilin. Ya Allah, berilah kami tempat tinggal yang penuh barakah, fa innaka antal khairul munzilin. Sesungguhnya engkau adalah pemberi atau yang berikan anugerah tempat-tempat yang barakah. Jadi kalau ini walaupun dari berbagai penghuni itu tidak semua muslim, tapi yang muslim itu kita harapkan hidupnya barokah. Barokah umurnya,
barokah rezekinya, barokah keturunannya, barokah keluarganya, dan jangan lupa barokah juga tempat ibadahnya. Jadi dengan harapan ini sudah tarhim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Dan nanti buktikan bahwa peringatan Isra ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan laksanakan nanti sholat berjamaah, jangan hanya segelintir. Ya memang berat Bapak. Berat Bapak Ibu sekalian. Oleh Allah disuruh. Sedikit ya tambah ya. Di Al-Qur'an itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan penuh kesabaran dan sholat. Fa innaha lakabiratun. Lah fa innaha itu ha itu muannas, Pak. Berarti yang berat itu bukan sabar, tapi sholat. Yang tidak merasa berat siapa? Illa alal khosyiin. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk hanya karena Allah SWT. Khusyuk itu berat Bapak Ibu sekalian. Ketika Allahu Akbar kita karena Allah. Habis kabirau sudah kemana, sudah kompor apa sudah dimatikan ya. Sampai saya dikunci ya. Terus sampai saya di mana? Sama Bu dengan saya. Makanya sebelum sholat kita banyak bertawud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika minasyayatin. Disuruh baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu intinya itu. Agar supaya sholat kita itu tidak diambungi setan. Dan setan itu tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Iblis itu tidak mati. Kalau jin mati. Dan iblis itu minta izin kepada Allah. Untuk menggoda kita. Agar supaya menjadi temannya nanti di neraka. Nah, oleh karena itulah kita tiap hari wajib berta'awud, minta ampunan kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya, tidak apa-apa, tanya kon Isa sendiri di sini. Saya tidak ada acara kemana. Tidak apa-apa Pak, monggo Pak. Ada tanya mungkin, tidak apa-apa. Saya biasa dialog begini, seperti besok pagi ini, bab tentang sholat. Mungkin Pak Tamir. Ya jadi beberapa masukan yang bisa kita terima dari Pak Arsun ya. Yang pertama tentang sholat 5 waktu ya. Jadi kita harus selalu memperbaiki sholat sebagaimana makna dari panggilan sholat. Hayyalas sholat, kemudian setelah itu hayyal falah. Marilah kita sholat untuk menuju kemenangan dan kebahagiaan. Jadi syarat utama untuk menuju kemenangan atau kebahagiaan ya kita dirikan sholat. Nah kemudian pentingnya mendidik putra putri kita untuk selalu mengutamakan sholatnya. Jadi jika kita menelpon anak istri yang menelpon anak yang diutamakan sholatnya sudah atau belum, seperti itu. Ngoten Pak nggih. Nah kemudian pentingnya bersedekah, kemudian meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan kemudian mari kita bersama-sama memakmurkan musolah agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang barokah.